Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Novitasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi granul. Nah, evaluasi granul yang akan saya bahas kali ini terdiri dari 4 uji evaluasi granul. Yang pertama ada uji waktu alir, yang kedua uji sudut diam, yang ketiga uji kompresibilitas, dan yang keempat yaitu uji distribusi ukuran partikel. Uji waktu alir bertujuan untuk mengetahui sifat alir dari granul yang dinyatakan dalam kecepatan alirnya. Alat yang digunakan yaitu granul flow tester dan stopwatch. Persyaratan dari uji waktu alir ini yaitu waktu alir yang baik adalah tiap 100 gram serbuk atau granul mengalir dengan kecepatan yang tidak kurang dari 10 detik. Nah, berikut ini merupakan prosedur dalam melakukan uji waktu alir. Pertama-tama, sediakan granul yang sudah ditimbang sebanyak 100 gram, kemudian dimasukkan ke dalam corong, cara perlahan-lahan ya, seperti itu. Kemudian setelah itu, jangan lupa sediakan juga stopwatch untuk mengetahui kecepatan laju alirnya. Kemudian setelah itu, dibuka bagian sampingnya sampai si granulnya itu mengalir. Kemudian ketika granul itu mengalir, hitung dengan stopwatch. Nah, waktu yang diperoleh dalam stopwatch-nya yaitu 5 detik. Jadi, waktu alir yang diperoleh pada granul tersebut yaitu 5 detik. Kemudian, uji sudut diam yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik fluiditas granul yang diukur. Alat yang digunakan ada granul flow tester dan penggaris. Persyaratannya, sudut diam yang baik adalah yang sudut diamnya tidak lebih dari 40 derajat. Yang dapat dilihat di tabel, untuk sudut diam dengan derajatnya kurang dari 25, tipe alirannya sangat baik. Nah, untuk yang sudut diamnya 25-30 derajat, tipe alirannya baik. Dan yang untuk sudut diamnya 30-40 derajat, tipe alirannya sedang. Dan untuk sudut diam yang lebih dari 40 derajat, tipe alirannya sangat buruk. Nah, untuk menentukan sudut diam, kita harus menghitung dengan menggunakan rumus alfa sama dengan tangan tinggi dibagi jari-jari. Nah, kemudian ini merupakan prosedur dari uji sudut diam. Hal yang pertama dilakukan seperti pada uji waktu alir. Kemudian ketika sudah membentuk kerucut pada granulnya, dihitung tingginya. Kemudian dihitung diameternya dari 3 sisi yang berbeda. Nah, setelah itu, ketika sudah memperoleh diameter dari 3 sudut yang berbeda, kemudian dihitung rata-ratanya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus sudut diam, yaitu tangan alfa sama dengan tinggian kerucut dibagi dengan jari-jari. Kemudian ada uji kompresibilitas yang bertujuan untuk menentukan apakah sifat bahan dapat membentuk massa yang stabil bila diberikan tekanan. Alat yang digunakan yaitu jolting volumeter dan gelas ukur. Rumus kompresibilitas yaitu kompresibilitas sama dengan volume awal dikurangi volume ketuk dibagi volume awal dikali 100%. Persyaratan dari uji kompresibilitas yaitu nilai kompresibilitas yang baik tidak boleh lebih dari 20%. Dapat dilihat pada tabel, untuk persen kompresibilitas 5-15 tipe aliran sangat baik, 12-16 tipe aliran baik, 18-21 tipe aliran cukup baik, 23-35 tipe alirannya buruk, untuk 35-38 tipe alirannya sangat buruk, dan untuk kompresibilitas yang lebih dari 40%, tipe alirannya amat sangat buruk. Berikut ini merupakan uji kompresibilitas. Pertama-tama, sediakan gelas ukur, kemudian pasangkan pada alat jolting volumeter. Nah, setelah itu, sediakan granul. Nah, kemudian
Granul dimasukkan ke dalam gelas ukur sampai mencapai volume 100 ml. Nah, volume 100 ml ini merupakan volume ruah atau volume awal dari granul. Nah, setelah itu, tekan tombol start pada alat jolting volumeter, sehingga nantinya alat tersebut akan melakukan pengetapan pada granul, sehingga volume granul akan mengalami pengurangan. Nah, setelah diperoleh volume ketupnya, kemudian dimasukkan dalam rumus kompresibilitas. Nah, yang terakhir ada uji distribusi ukuran partikel, yang bertujuan untuk memastikan distribusi ukuran granul mengikuti distribusi normal. Alat yang digunakan yaitu Schiff shaker atau granulometer. Prinsip kerja dari uji distribusi ukuran partikel yaitu granul dilewatkan melalui susunan pengayak dalam berbagai ukuran, yang disusun ke tingkat satu sama lain dengan pengayak berukuran paling halus diletakkan di bawah. Granul yang tertinggal di tiap pengayak ditimbang dan dihitung persentasenya serta ukuran diameternya. Berikut ini merupakan prosedur kerja dari distribusi ukuran partikel. Pertama-tama menimbang 100 gram granul, kemudian menimbang seperangkat pengayak standar, setelah itu menyusun ayakan, di mana posisi yang paling bawah merupakan pan penampungnya, disusul dengan ayakan yang paling besar sampai ayakan yang paling kecil. Nah, dapat kalian lihat dalam video tersebut. Untuk nomor mesnya yang paling kecil yaitu nomor mes 25, kemudian nomor mes 35, nomor mes 40, nomor mes 50, dan terakhir nomor mes 80. Yang paling bawah merupakan pan penampung ya. Nah, setelah itu dimasukkan granul yang sudah ditimbang tadi. Kemudian tutup ayakan dengan penutup ayakannya. Setelah itu pasang kunci penutup ayakannya. Nah, kemudian menghubungkan ayakan ke sumber listrik. Setelah itu, atur kecepatan dari getarannya yaitu 100 rpm dan waktu getarannya yaitu 15 menit. Setelah itu, ketika selesai, lepas kunci dari penutup ayakan, kemudian timbang dari masing-masing ayakan dan pan penampungnya. Bersihkan seperangkat alat pengayak dengan menggunakan kuas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.